Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peternak kambing. Jadi sesuai judul video ini, bahwasanya ada 4 faktor pendukung utama yang harus berjalan seiring, harus berjalan seirama agar tidak terjadi kepincangan di kandang kita, teman-teman. Nah, apa saja 4 hal itu yang harus berjalan seiring seirama? Yang pertama tentu kambingnya, teman-teman, kambingnya. Artinya kambing yang dipelihara itu memang kambing yang sesuai dengan tujuan teman-teman, tidak sesuai dengan karena tren. Terus yang kedua itu kandang. Kandang yang dibangun baik dari bahannya, kemudian ukurannya, itu sesuai dengan jenis kambing yang dipelihara dan sesuai tujuannya, teman-teman. Nah, kalau memang kambing perah itu harusnya setiap kambing itu ada pintunya, sehingga kita bisa memerah tiap pagi dan sore. Terus kandang juga cukup sirkulasi udaranya bagus, seperti itu. Nah, yang faktor ketiga itu bang pakan, teman-teman. Nah, bang pakan itu teman-teman harus menyediakan yang memang bagus untuk konsumsi kambing perah atau kambing jenis yang lain juga. Nah, itu yang ketiga. Dan ketersediaan bang pakan ini diusahakan bisa secara periodik, bisa panen bergantian, teman-teman. Tidak hanya asal sekali panen terus habis itu bang pakannya hilang, atau bisa dibilang pakan hijauannya. Nah, terus yang keempat itu tentang penjualan. Nah, penjualan ini yang menjadi ujung mata busur panah, itu juga harus teman-teman berani untuk memulai dan mengawali secara mandiri, teman-teman. Tentunya bisa mulut ke mulut dan lewat sosial media yang teman-teman itu bisa. Kalau hanya bisanya lewat grup Facebook, ya nggak apa-apa, teman-teman. Tapi harus memberanikan diri untuk memulai, teman-teman. Nah, kemudian kenapa 4 hal ini kalau berjalan tidak seirama itu bisa pincang atau bisa timpang? Itu karena apa? Contohnya ini, teman-teman. Ini saya contohkan di kambing perah ya, seperti ini. Kalau di ternak kambing perah, teman-teman kan sebelum memerah tentunya induk itu akan beranak dulu. Artinya ada program breeding. Nah, kalau program breedingnya bagus, terus susunya sudah bagus, tentu nanti pertambahan anak cempe itu akan diikuti dengan pertambahan kandang. Nah, sebelum penambahan cempe, penambahan populasi, tentu teman-teman sebelumnya sudah menyiapkan penambahan pakan hijauan, lahan hijauan. Nah, jadi pertumbuhan salah satu ketiganya itu pasti seirama, teman-teman. Tidak mungkin teman-teman secara tiba-tiba menambah populasi kambing itu tanpa ada penambahan kandang, tanpa ada persiapan penambahan pakan hijauan. Itu tidak mungkin, teman-teman. Jadi tumbuhnya itu akan seirama, selaras, teman-teman. Nah, jika ada salah satu saja yang macet pertumbuhannya, itu akan terjadi kepincangan. Jadi misalkan dalam ternak kambing perah ini, teman-teman misalkan memelihara kambing, namun lahannya itu terbatas untuk kandang. Artinya tidak akan ada lagi penambahan populasi, sehingga akan terjadi tahap seleksi kambing dan akan lebih masif itu penjualan cempe. Nah, sehingga apa, teman-teman? Kalau tidak diimbangi dengan seleksi, ya cempe akan dikeluarkan terus dari kandang dan tidak nantinya tidak ada lagi regenerasi dari induk yang sebelumnya sudah laktasi kesekian kali, atau artinya pembibitan yang baru itu tidak terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman boleh menjual cempe, tapi sebaiknya yang dijual itu justru yang sudah terseleksi, artinya bagus menjadi calon indukan, itu di kandang kita dipertahankan. Tapi kalau yang menurut kita tidak bagus, artinya sesuai tidak layak untuk dipertahankan sebagai indukan nantinya perah, itu ya dijual saja, teman-teman. Tapi kalau lain halnya, kalau kandang teman-teman itu bisa menambah populasi, bisa menambah jumlah kandang, itu nanti insya Allah penambahan populasinya itu masih bisa bertambah. Nah, contoh yang lain, jika teman-teman tidak mempunyai atau terbatas lahan hijauannya, itu nanti teman-teman pada saat jumlah tertentu kambing, lahannya sudah stuck, teman-teman, tidak akan bertambah lagi.
Nah, itu teman-teman akan kerepotan dalam mempersiapkan meledaknya populasi kambing. Nah, kalau sudah seperti itu, perlu alternatif pakan yang beli, pakan kering seperti itu. Nah, itu juga harus menjadi program jangka menengah teman-teman untuk dalam teman-teman mengelola ternak kambingnya masing-masing. Nah, itu baru tadi yang kedua contoh bank pakannya terbatas, olahan hijaunya terbatas. Nah, yang terutama dalam ternak itu kita harus enjoy teman-teman, sesuaikan dengan kemampuan dana kita. Sehingga kalau terjadi sesuatu itu kita tidak terlalu shock, tidak terlalu kaget jiwa kita. Katakanlah kita menemui penyakit yang fatal sampai kematian, itu kita tidak terlalu shock. Maka dari itu ya, yang penting penambahan populasinya itu harus selaras seimbang dengan ketersediaan pakan hijauan, ketersediaan lahan untuk kandang. Maka sangat sangat wajar kita akhir-akhir ini melihat peternakan kambing perah itu banyak yang menjual cempe-cempenya. Ya karena apa? Ya karena bukan karena gimana ya, tapi memang ada peternakan kambing perah yang orientasinya itu memang full susu. Ada yang malah tidak menjual susunya, justru malah menjual peranakannya. Nah, jadi ketimpangan-ketimpangan itu terjadi karena tidak selarasnya 4 hal tadi itu berjalan. Termasuk kalau penjualannya teman-teman itu macet, artinya tidak berani atau tidak mau untuk melakukan penjualan sendiri, ya nanti artinya populasi itu akan numpuk terus di kandang dan terlalu mengandalkan pedagang untuk menjualkannya teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman ada kekurangan, nanti silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bisa berbagi pengalaman. Ini lagi lihat juga cempe ada yang 1 bulan, ada yang 2 mingguan. Ini sudah mulai berlatih makan starter seperti itu, sentrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.